Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika sudah, langsung saja kita mulai alur cerita film The Last Ship Season 1 episode kedua. Di awal film terlihat asisten Dr. Scott yang bernama Tophet sedang berkomunikasi dengan seseorang. Tophet kemudian diperintahkan untuk mengulur waktu. Dr. Scott kemudian datang, ia menjelaskan bahwa setelah sampai di Guantanamo, mereka akan mencari bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat vaksin. Tophet menawarkan agar ia saja yang pergi, karena Dr. Scott sudah kurang istirahat. Di sini mungkin ada sesuatu yang direncanakan oleh Tophet, karena di awal tadi ia diperintahkan untuk mengulur waktu. Seorang teknisi kemudian menemukan bahwa bahan bakar yang mereka ambil sebelumnya ternyata sangat kotor, sehingga mereka harus mengganti dengan bahan bakar baru ketika sudah sampai di Guantanamo. Scene kemudian beralih ke laboratorium, di sana terlihat Dr. Scott sedang menjelaskan cara penyebaran virus kepada kru kapal. Ia juga mengatakan, masa inkubasi virus ini 3-5 hari, dengan gejala lesu, batuk, dan pendarahan. Karena virus ini dapat menyebar melalui udara, maka mereka harus menggunakan masker jika berada di ruangan tertutup, namun jika di ruangan terbuka, maskernya boleh dilepas. Mereka kemudian sampai di Gitmo, sebuah penjara di Guantanamo. Sebuah helikopter diterbangkan untuk melakukan pengamatan visual dan memetakan lokasi, untuk mempermudah tim ketika sudah berada di sana. Tim kemudian bergerak menuju daratan dengan menggunakan 2 buah speedboat. Mereka kemudian berpencar, tim satu mencari bahan bakar, dan tim yang lain mencari persediaan. Kapten Chandler ikut dalam tim itu. Dr. Scott tidak diperbolehkan ikut ke darat, karena terlalu beresiko, ia hanya memantau pergerakan tim melalui ruang kontrol. Tim kemudian menuju rumah sakit untuk mencari peralatan yang dibutuhkan oleh Dr. Scott. Sementara tim yang lain mempersiapkan pengisian bahan bakar. Di dalam rumah sakit, banyak sekali orang-orang yang sudah tewas. Tim terus bergerak mencari persediaan. Melalui ruang kontrol, Dr. Scott memberikan arahan kepada tim di lapangan. Ia menyebutkan apa saja yang diperlukan. Di luar ruangan, tim Kapten Chandler melihat ada seorang tentara. Tidak berselang beberapa lama, sebuah mobil meledak. Seluruh tim kemudian bersiaga. Tentara yang muncul itu mengatakan bahwa ia bukan musuh. Ia adalah penjaga tahanan di tempat itu. Namanya adalah Tex Nolan. Sedangkan mobil yang meledak tadi adalah ulah dari kelompok pemberontak. Beralih ke dalam rumah sakit, di sana terlihat tim bergegas memasukkan persediaan yang diperlukan. Sementara itu persediaan oksigen mereka semakin menipis. Diperkirakan waktu mereka cuma tersisa 10 menit sebelum oksigen habis. Di sisi lain, tim yang berada di luar mendapatkan serangan dari pemberontak. Baku tembak pun terjadi. Salah seorang anggota tim terluka akibat ledakan. USS Nathan James kemudian memberikan tembakan bantuan untuk melindungi tim yang ada di darat. Tembakan itu berhasil mengenai target. Dokter kemudian dikirim untuk memberikan pertolongan kepada anggota tim yang terluka. Scene kemudian beralih ke dalam rumah sakit. Anggota tim bersiap meninggalkan rumah sakit karena persediaan oksigen mereka sudah hampir habis. Ketika ingin keluar, mereka mendapatkan tembakan dari kelompok pemberontak. Mereka memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat itu. Beberapa orang anggota tim turun dari atas gedung menggunakan tali, kemudian menembaki kelompok pemberontak itu sehingga tim yang masih ada di dalam bisa keluar. Ketika sudah berada di luar, salah seorang anggota tim terkena tembakan musuh. Mereka memerlukan dokter secepatnya, sehingga Dr. Scott dikirim untuk memberikan pertolongan. Luka tembak itu menyebabkan pendarahan yang cukup serius. Dr. Scott harus bisa menghentikan pendarahannya sebelum dibawa ke kapal. Dengan pengalaman yang dimilikinya, akhirnya Dr. Scott berhasil mengangkat peluru dan menghentikan pendarahan. Sehingga kondisi korban menjadi stabil. Tim yang dipimpin Kapten Chandler juga mendapat serangan dari musuh. Baku tembak terjadi di dalam sebuah gudang. Rupanya jumlah mereka cukup banyak. Teman baru mereka, yang bernama Tex berhasil disandra oleh kelompok itu. Melalui komunikasi radio, Kapten Chandler meminta USS Nathan James untuk memberikan tembakan bantuan. Walaupun tembakan itu tidak mengenai musuh, namun cukup untuk membuat mereka terkejut, sehingga tim Kapten Chandler bisa memanfaatkan situasi itu dan berhasil mengalahkan musuh. Setelah semua tim berhasil kembali ke kapal, dan persediaan yang diperlukan sedang dimuat ke dalam kapal, Kapten Chandler mendapati kabar bahwa salah satu mesin di lab terbalik. Dr. Tophet meminta waktu 3-4 jam untuk memperbaikinya.
Nampaknya itu sengaja dilakukan oleh Tophet untuk mengelur waktu. Kemudian sebuah kapal perang Rusia muncul di hadapan mereka. Ternyata selama ini Tophet berkomunikasi dengan kapten kapal Rusia itu. Kapten dari kapal Rusia itu mengatakan bahwa USS Nathan James memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.